warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Elsa. Pada sesi bilas kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Adi bin Hatim, raja yang mengagumi akhlak Rasulullah. Konon diceritakan, pada zaman dahulu di negeri Arab, hiduplah seorang raja yang sangat disegani oleh rakyatnya. Raja itu berasal dari keturunan suku Toi. Dia bernama Adi bin Hatim. Seluruh rakyat sangat hormat kepada rajanya yang bijak itu. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menyebarkan agama Islam. Suku-suku di Arab satu demi satu mulai memeluk agama Islam. Demikian juga dengan suku Toi. Raja Adi sangat khawatir dengan perkembangan Islam yang semakin pesat. Tampaknya Muhammad berhasil mengajak bangsa Arab untuk mengikuti agamanya. Selama ini belum pernah aku melihat umat yang sangat setia melebihi kaum Muhammad. Tidak satu pun saya temui orang yang memeluk agama Islam kemudian meninggalkannya. Sungguh agama yang sempurna. Tapi kau harus menjaga harga diri. Pada suatu hari, Raja Adi memerintahkan kepada pembantunya untuk mempersiapkan untanya yang terbaik. Pembantunya heran terhadap tingkah rajanya. Tidak biasanya sepagi itu raja menyuruh pembantunya untuk menyiapkan unta. Dengan takut-takut, pembantu itu bertanya kepada Raja Adi, "Tuan, apakah akan terjadi peristiwa yang sangat besar hari ini, sehingga Tuan meminta hamba untuk menyiapkan unta sepagi ini?" Tanya pembantu itu. "Tidak, tolong beritahu aku bila tentara Muhammad datang," jawab Raja Adi dengan tenang. Tak lama kemudian, pembantu itu pergi setelah selesai menyiapkan unta. Pembantu itu berjalan-jalan keliling kota. Tiba-tiba, langkah pembantu itu terhenti. Dia melihat bendera tentara Rasulullah berkibar-kibar tidak jauh dari wilayah kerajaan Toi. Pembantu itu segera kembali dan melapor ke kerajaan. Pembantu itu melarikan kudanya sekencang-kencangnya. Dia ingin segera menemui Raja Adi. "Tuan, apa yang hendak tuanku lakukan bila tentara Muhammad datang?" tanya pembantu itu. "Mengapa?" tanya Raja Adi. "Hamba melihat bendera tentara Muhammad tidak jauh dari wilayah kita," jelas sang pembantu. Setelah mendengar penjelasan dari pembantunya itu, Raja Adi langsung mempersiapkan untanya. Dia segera menyuruh anggota keluarganya untuk berkemas-kemas. "Hei, cepat kemasi barang-barang yang diperlukan. Kita harus segera pergi. Muhammad telah datang," seru Adi. Keluarga kerajaan segera mengemasi pakaiannya. Mereka hanya membawa beberapa potong pakaian, selebihnya mereka tinggalkan. Ternyata Raja Adi tidak mengadakan penyerangan. Sebaliknya, dia ingin melarikan diri bersama dengan keluarganya. Karena Raja Adi melarikan diri, maka dengan mudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat masuk ke Toi. Para penduduk yang menentang dijadikan tawanan dan dibawa ke Madinah. Salah satu di antara tawanan itu adalah saudara perempuan Raja Adi. Para tawanan ditempatkan di penjara dekat masjid. Mereka diperlakukan dengan baik oleh kaum muslimin. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan penjara wanita. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menegur Rasulullah. "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dan saudaraku telah pergi. Lindungilah aku ya Rasulullah," kata wanita itu. "Siapa saudaramu?" tanya Rasulullah. "Adi bin Hatim," jawab wanita itu. "Dia lari dari Allah dan Rasulnya," sambung Rasulullah sambil meneruskan perjalanannya. Esok paginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan penjara itu lagi. Wanita itu kembali menegur dan tetap meminta perlindungan Rasulullah seperti hari-hari sebelumnya. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberi jawaban yang sama. Setelah 3 hari berturut-turut, wanita itu kembali meminta hal yang sama. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaannya. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Rasulullah.
Saya ingin pergi ke Syams untuk menemui keluargaku. Pinta wanita itu. Jangan pergi dulu. Carilah teman yang dapat kau percaya, juga oleh kaummu. Saran Rasulullah. Wanita itu sangat senang. Dia segera mencari teman yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan orang yang dipercaya, wanita itu kembali menemui Rasulullah. Dia datang bersama dengan orang yang dimaksud. Ya Rasulullah, orang-orang ini bisa dipercaya. Mereka datang dan siap mengantarku, kata wanita itu. Baiklah, silahkan berangkat, jawab Rasulullah dengan singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian dan bekal secukupnya selama di perjalanan. Maaf, kami hanya dapat memberikan bekal sedikit. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kalian, ujar Rasulullah. Terima kasih Rasulullah, kata teman saudara Adi. Maka berangkatlah rombongan itu menuju Syams. Sungguh, Muhammad adalah seorang nabi. Tidak pernah kutemui manusia sebaik ini, kata saudara Adi dalam hati. Sampailah saudara Adi di Syams. Di sana, dia bertemu dengan Adi dan keluarganya. Adi, sungguh, engkau saudara yang durjana. Engkau selamatkan istri dan anakmu, sementara engkau biarkan saudara kandungmu, hardik wanita itu. Jangan begitu adikku, jangan begitu. Tolong ceritakan apa yang telah engkau alami, bujuk Adi. Sungguh, engkau telah bersalah besar saudaraku. Muhammad memang benar-benar seorang nabi. Dia dan kaumnya memperlakukan aku dan teman-temanku dengan baik. Dia penuhi semua kebutuhanku. Bahkan ketika aku hendak ke sini, dia sediakan unta dan perbekalan yang cukup untuk kami. Sungguh, bila dia seorang nabi, beruntunglah orang yang dapat menemuinya. Bila dia seorang raja, tidak ada hinanya engkau mendampinginya. Cerita saudara Adi panjang lebar. Sesampainya di Madinah, Adi langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul di masjid. Adi segera masuk dan memberi salam. Siapa itu? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Adi bin Hatim, jawab Raja Adi. Oh, selamat datang Tuan, selamat datang, sambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak Adi ke rumahnya. Berangkatlah Adi dan Rasulullah menuju rumah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Raja Adi berjalan menuju rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan tak henti-hentinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berbincang-bincang tamunya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita di hadapan Rasulullah. Kasih Tuan, kata orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memberikan sedekah kepada wanita pengemis itu. Sementara itu, Adi menunggunya dengan sabar. Sungguh, belum pernah kutemui orang yang dihormati oleh pengikutnya berbuat seperti ini, pikir Adi. Sampailah mereka di rumah Rasulullah. Silakan masuk Tuan, kata Rasulullah sambil menggandeng tangan Raja Adi. Tak lama kemudian, Raja Adi dan Rasulullah sudah duduk berdampingan. Keduanya tampak akrab sekali. Rasulullah lalu memberikan bantal kulit kepada Raja Adi sebagai alas duduk. Engkau yang pantas memakai bantal ini ya Rasulullah, kata Raja Adi sambil mengembalikan bantal yang diberikan oleh Rasulullah. Engkau adalah tamuku, maka aku harus melayanimu dengan baik. Sudahlah, pakai saja, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Raja Adi segera terlibat dalam perbincangan yang hangat. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Raja Adi, Adi, apakah engkau telah mempelajari agamamu dengan baik? Ya, jawab Raja Adi tegas. Apakah engkau membandingkan dengan agama yang lain? Tanya Rasulullah lagi. Ya, pernah, jawab Raja Adi. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya lagi. Telah dirasa cukup, Raja Adi berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanan, masih terbayang sikap Rasulullah yang ramah dan pun menyimpan dendam. Benarkah apa yang dikatakan saudaraku? Sungguh, Muhammad memang benar-benar seorang nabi, kata Raja Adi dalam benaknya. Beberapa hari kemudian, Adi datang lagi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya satu. Dia ingin mengikuti ajaran Rasulullah.
dia ingin memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Raja Hadi di hadapan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut dengan gembira. Adi bin Hatim sang raja itu akhirnya memeluk agama Islam. Setelah mengetahui sang raja itu akhirnya memeluk agama Islam, setelah mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian cerita pada sesi 11 kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.